Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Dina Rahma, biasa dipanggil Alia. Saya berasal dari fase S10. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika merujuk pada perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK dalam masyarakat. Dampak ini meliputi perubahan dalam akses informasi, komunikasi, pekerjaan dan ekonomi, kesehatan, privasi dan keamanan, serta perubahan sosial secara umum. Informatika telah mengubah cara kita mengakses informasi, berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dalam masyarakat. Hal ini juga telah mempengaruhi bidang kesehatan, privasi, keamanan data, dan budaya populer. Dampak sosial informatika dapat bervariasi tergantung pada konteks dan penggunaannya. Dan penting untuk memahami dan mengelola dampak ini secara bijaksana untuk memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan membahas dampak sosial informatika pada bidang kesehatan. Setiap dampak memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dampak positif informatika pada bidang kesehatan. Yang pertama, dalam akses informasi kesehatan. Yang kedua, telemedis dan konsultasi jarak jauh. Yang ketiga, pemantauan kesehatan. Yang keempat, manajemen data. Dan yang kelima, inovasi medis. Yang pertama, dalam akses informasi kesehatan. Teknologi informatika memungkinkan individu untuk mengakses informasi kesehatan secara mudah dan cepat melalui platform online. Ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit, gaya hidup sehat, dan langkah-langkah pencegahan. Yang kedua, telemedis dan konsultasi jarak jauh. Adopsi telemedis memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, memfasilitasi akses cepat dan efisien ke layanan kesehatan, terutama bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Yang ketiga, pemantauan kesehatan. Perangkat pintar dan aplikasi kesehatan memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan secara real-time, seperti detak jantung, tingkat glukosa darah, atau tekanan darah. Ini membantu individu dan profesional kesehatan untuk mengambil tindakan preventif atau intervensi secara tepat waktu. Yang keempat, manajemen data pasien. Sistem informasi kesehatan memungkinkan pengelolaan data pasien yang lebih efisien dan terstruktur, memastikan koordinasi perawatan yang lebih baik antara berbagai penyedia layanan kesehatan, dan meminimalkan kesehatan dalam diagnosis dan perawatan. Dan yang kelima, inovasi kesehatan. Penggunaan teknologi informatika dalam penelitian medis, analisis data besar, dan pemodelan komputasional telah mempercepat pengembangan obat-obatan baru, terapi yang lebih efektif, dan perangkat medis canggih untuk diagnosis dan perawatan penyakit. Selanjutnya, dampak negatif informatika bidang kesehatan. Yang pertama, privasi data. Yang kedua, ketepatan diagnosa dalam telemedis. Yang ketiga, kesenjangan akses teknologi. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Yang kelima, kesalahan data dan kesalahan teknis. Yang pertama, privasi data. Penggunaan teknologi informatika dalam pengelolaan data kesehatan dapat mengancam privasi pasien jika tidak diatur dengan baik. Potensi pelanggaran privasi dan kebocoran data menjadi resiko yang perlu diatasi secara serius. Yang kedua, ketepatan diagnosa dalam telemedis. Meskipun telemedis memberikan akses kesehatan yang lebih mudah, ketepatan diagnosa dapat menjadi tantangan karena keterbatasan dalam pemeriksaan fisik dan interaksi langsung antara dokter dan pasien. Yang ketiga, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi informatika. Kesulitan akses dapat menyebabkan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan digital, memperburuk ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Adopsi teknologi informatika yang berlebihan dalam pelayanan kesehatan juga dapat menciptakan ketergantungan yang berlebihan, mengurangi kemandirian dalam pengambilan keputusan kesehatan atau interaksi manusia yang diperlukan dalam aspek perawatan kesehatan tertentu. Yang kelima, kesalahan data dan kesalahan teknis.
Kesalahan dalam pengelolaan data kesehatan atau kegagalan sistem teknis dapat mengakibatkan kesalahan diagnosa atau pengobatan yang berpotensi merugikan pasien. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.